Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para pecinta aliman sekalian, kaum muslim muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan puji syukur kita, karena dengan taufik dari Allah lah kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk talabul ilmi, tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga menambahkan kepada kita keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sampai pada pembahasan mengenai amalan-amalan menjelang sholat subuh, ya. Dimana di sini penulis membagi amalan itu, amalan sunnah dalam sehari itu beliau bagi menjadi waktu-waktu sebanyak 7 bagian waktu. Yang sebelum subuh, ya, semenjak bangun hingga sebelum adzan subuh, ya, itu sudah kita bahas. Maka selanjutnya adalah setelah masuk waktu subuh, ya, adzan, dan kemudian ya sholat qobliyah subuh, ya, atau sholat sunnah al-fajr. Dan kemarin kita sudah bahas sebagiannya, maka di sini kita lanjutkan, yaitu penulis hafizahullahu ta'ala berkata, sunnatul fajri takhtassu bi'iddati umur, ya. Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama, awalan masyru'iyatuha fi safari wal hadri kama sabaq, yaitu salat sunnah qabliyah subuh ini disyariatkan atau ditekankan, bahkan ya dianjurkan, baik ketika dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Ya, dan juga sudah pernah kita singgung. Amma ghairuha minas sunanir rawatib fas-sunnatu tarkuha fis safari karatibati dhuhri wal maghribi wal isya. Ya. Maka ini khusus untuk qabliyah subuh. Karena adapun sunnah-sunnah rawatib lainnya, qabliyah ba'diyah lainnya, ya, maka ketika sedang safar itu dianjurkan untuk ditinggalkan justru. Artinya Rasulullah SAW tidak melakukannya. Seperti misalnya sholat rawatib ketika duhur, qabliyahnya dan ba'diyahnya, begitu pula maghrib, begitu pula isya. Ya, ketika safar, maka Rasulullah SAW beliau meninggalkannya, tidak melaksanakannya. Ya. Makanya kata Abdullah bin Umar, ya, beliau mengatakan, ya, beliau safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat-salat rawatib selain qabliyah subuh tersebut. Seandainya dalam safar itu dianjurkan, maka tentu yang lebih utama adalah ya tidak ada qasarnya salat. Artinya salat wajib saja yang 4 dipotong jadi 2, apalagi salat sunnah, begitu. Ya. Salat wajib saja yang besar pahalanya, besar keutamaannya, yang 4 rakaat seperti salat duhur itu dipotong, boleh dikosar dianjurkan menjadi 2, ya. Apalagi qobliyah ba'diyahnya lebih ditinggalkan lagi, begitu. Ya, makanya menunjukkan apa?
menunjukkan bahwasanya betapa khususnya salat qobliyah subuh ini, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Sebenarnya dalam hadis Aisyah dulu yang sudah pernah kita singgung, Nabi SAW nggak pernah, beliau senantiasa menjaga sebuah salat lebih daripada beliau menjaga salat qobliyah subuh. Artinya dari antara salat-salat sunnah, salat-salat rawatib, beliau yang selalu jaga, baik ketika beliau sedang mukim di Madinah ataupun ketika sedang safar keluar kota Madinah, selalu beliau salat qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi ini kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua, thawabuha bi anna khairun minad dunya wa ma fiha kama taqaddam, yaitu pahalanya yang besar. Bahwasannya 2 salat qobliyah subuh ini, 2 rakaat qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semua dunia ini apa semua yang kita lihat, mau dia itu harta, rumah, mobil, sebagainya, ya gunung-gunung, pepohonan, ladang, semuanya, maka lebih baik 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Kemudian kekhususan yang ketiga, yusannu takhfifuha, disunnahkan untuk meringkasnya, meringankannya. Artinya nggak panjang-panjang begitu. Ya. Ini salah satu kekhususan juga. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, yaitu bahwasanya Aisyah pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atail fajri. Dulu Rasulullah SAW beliau pernah salat 2 rakaat qobliyah subuh. Fayukhaffifu hatta inni aqul, maka beliau meringkas, ya. Artinya nggak seperti biasanya beliau kalau salat itu panjang begitu ya. Ini enggak, beliau ringkas salatnya tersebut sampai-sampai aku berkata, hal qara'a fihi ma bi ummil qur'ani amla. Barusan Rasulullah SAW salat itu baca Al-Fatihah atau enggak ya? Artinya saking cepatnya, enggak seperti biasa salat-salat beliau lainnya. Ya, kalau salat-salat lainnya, apalagi salat malam itu kan sampai baca ya Al-Baqarah selesai masih lanjut lagi. Ya An-Nisa masih lanjut lagi, Ali Imran, ya. Ini ringkas begitu dibanding dengan salat-salat beliau yang lain. Ya. Oke, sama-sampai kata Aisyah, ini barusan beliau baca Al-Fatihah enggak? Artinya saking ya salat tersebut lebih ringkas dari biasanya. Maka ini ya benar-benar salah satu salat yang paling ringkas dalam sejarah Islam, ya ini salat qobliyah subuh ini. Walakin yushtaratu, tapi disyaratkan, alla yakuna hadat takhfifa mukhillan bil wajibi. Tapi disyaratkan jangan sampai diringkas, iya diringkas, ya dipercepat, diringankan, iya, tapi jangan sampai kemudian merusak kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya. Ya. Karena di antara rukun salat adalah tumakninah. Jangan sampai ini pun akhirnya cepat sekali. Ya. Justru itu bisa merusak salat. Au yufdi ila an yanqura salatahu. Yang bisa menyebabkan dia itu ya terburu-buru dalam salatnya. Fayaqau fil manhi anhu, akhirnya itu dia jatuh kepada larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ya mematuk dalam sujudnya, ya, cepat-cepat dalam salatnya. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid, ya, dalam sebuah hadis yang panjang, hadis al-musi' salatahu, orang yang rusak salatnya. Maka ada sahabat masuk masjid salat, kemudian datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, waalaikumsalam. Kemudian dia apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Ya. Ulangi salatmu karena kamu itu belum salat. Ya. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, diulangi lagi. Ya. Atau oleh sahabat tersebut diulangi kembali salatnya. Datang lagi, disuruh lagi ulangi. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Ya, salat kamu belum salat. Begitu ketiga kalinya, maka sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hada.
Saya nggak bisa lebih dari ini, saya tahunya cuma ini, ngertinya cuma ini. Ya, maka diajari oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau sholat ya takbir, baca ya dengan tenang. Ya, kalau kamu ruku sampai ya tenang sampai tumakninah, terus begitu. Ya. Maka tadi ya ketika sholatnya itu terlalu cepat, ya jadi cepat sekali, maka justru itu apa? Ya ditakutkan justru membatalkan sholatnya. Karena kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, ulangi, karena kamu itu belum sholat. Maka salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Ya. Nah, di sini hendaknya kita perhatikan. Iya, sholat qobliyah subuh itu diringkas betul, tapi tetap ada batasannya. Jangan wah seperti apa senam begitu ya, terlalu cepat. Ya. Maka ini justru bisa membatalkan sholatnya. Jadi itu kekhususan yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, yusannu an yaqra fi sunnatil fajri ba'dal fatihati fi raqatil ula. Disunnahkan untuk membaca ketika sholat fajar atau qobliyah subuh. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi dianjurkan, disunnahkan setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Au yaqra ba'dal Fatihah fi rakaatil ula, atau bisa juga membaca setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Ya, surat Al-Baqarah ayat 136. Yaitu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, surat Al-Baqarah ayat 136. Ya. Kemudian pada rakaat kedua membaca surat Ali Imran ayat ke-64. Yaitu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Ya. Jadi memang ayat-ayat ini ya semuanya berakhiran apa? Bi anna muslimun, ya. Muslimun semuanya kita lihat tadi surat Al-Baqarah ayat 136 dan surat Al-Imran ayat ke-64. Wa hadhi minas sunnah allati waradat ala wujuhin mutanawwi'ah. Dan ini adalah termasuk amalan sunnah yang termasuk ya beraneka ragam. Ya kadang kita boleh baca yang ini, kadang boleh baca yang itu, kadang Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, kadang membaca tadi Al-Baqarah 136 dan Ali Imran 64. Ya. Dalilnya adalah yang pertama hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rakaatil fajri. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau membaca di 2 rakaat sebelum subuh Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi rakaatil fajri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membaca dalam 2 rakaat qobliyah subuh fil ula minha pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Wa fil akhirah di rakaat yang kedua beliau membaca falamma ahassa Isa minhumul kufra
Qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, surat Ali Imran ayat ke-52. Ya. Di dalam riwayat yang lain, itu juga riwayat Muslim juga. Di dalam riwayat yang lain juga Imam Muslim riwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Ali Imran ayat ke-64 tadi. Ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbab min dunillah. Ya, fa in tawallu faqul asyhadu bi anna muslimun. Ya, jadi semua 3 ayat ini boleh. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 136 rakaat pertama. Rakaat yang keduanya boleh surat Al Imran 52, boleh surat Al Imran 64. Silahkan. Ya. Semua ayatnya diakhiri dengan kata-kata muslimun. Ya. Jadi ini kekhususan yang keempat. Kelas selanjutnya yang kelima, yusannu littija' 'ala syaqqil ayman ba'da sunnatil fajri. Dianjurkan untuk berbaring di atas tubuh sebelah kanan. Ya, berbaring begitu, ya, miring di atas tubuh sebelah kanan setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Wa yadullu alaihi, dalilnya dasarnya adalah hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajri ittaja'a 'ala syaqqihil ayman. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai sholat 2 rakaat qobliyah subuh, maka beliau pun berbaring di atas tubuh beliau sisi sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis Aisyah juga radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatil fajri. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah salat qobliyah subuh, fa in kuntum mustaiqadzatan haddatsani. Kalau setelah beliau selesai qobliyah subuh, ya, dan saat itu saya sudah terbangun, ya, maka beliau pun ngobrol dengan saya. Ya, jadi perlu ngobrol, ya, subuh-subuh bersama istri, bersama keluarga, ya. Wa illa fattaja', tapi kalau enggak, ya, saya enggak sedang bangun, ya, beliau enggak ngobrol dengan saya, maka beliau pun berbaring. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Wakhtalafa fi hadzal ittija'. Para ulama, para fuqaha berbeda pendapat tentang, ya, berbaring ini. Ya, amalan berbaring setelah salat qobliyah subuh ini. Faqila, dikatakan, al-ittija'u ba'da sunnatil fajri masnunun mutlaqan. Bahwasanya berbaring setelah salat qobliyah subuh ini dianjurkan secara mutlak. Ya, sebab apa aja, pokoknya kapan saja, artinya setelah sholat qobliyah subuh maka disunahkan berbaring. Ya. Pokoknya yang sudah selesai qobliyah subuh maka dianjurkan untuk berbaring. Wa bihi qala aktsaru ahli ilmi rahimahumullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan di antara para ulama rahimahumullah. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala tadi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sholat 2 rakaat qobliyah subuh, beliau pun berbaring di atas tubuh sebelah kanan. Wa aidan mimman kana yaf'alu dzalik. Begitu pula dalil-dalil, ya, dari antara para sahabat yang melakukannya. Wa yufti bihi minas sahabat, dan juga para sahabat yang berfatwa tentang hal tersebut. Di antaranya sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Rafi' bin Khadij, begitu pula Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Jadi para sahabat ini melakukannya atau mereka mengatakan, memfatwakan tentang disyariatkannya hal tersebut. Dan ini juga pendapat yang dipilih Ibnu Sirin di kalangan para tabi'in. Begitu pula Urwah dan,
ya para fuqaha us-sab'ah rahimahullah, ya para ahli fikih yang 7 di kota Madinah. Jadi itu pendapat yang pertama. Ini memang disunahkan mutlak siapa saja. Ya. Wa qila sunnatun liman yaqum wa yutilul qiyama bil lail. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya berbaring setelah qabliyah subuh ini itu dianjurkan bagi orang yang malamnya dia bangun, ya, melaksanakan sholat malam dengan panjang di malam hari. Ya. Liyastariha bihadzal ijtija, sehingga dia pun berbaring ini adalah istirahat. Karena semalam sudah ya jos begitu ya. Maka dianjurkan untuk dia beristirahat dengan berbaring ini. Waqtarahu Syekhul Islam rahimahullah, dan inilah pendapat yang dipilih Syekhul Islam rahimahullah. Wa qila wajibun, dan juga ada yang berpendapat bahwasanya ini wajib. Ya. Karena adanya perintah dalam hal tersebut. Ya. Wa qila ghairu dzalika, dan juga ada pendapat-pendapat ya, penafsiran-penafsiran lainnya. Wal qaulul awwalu huwal azhar wallahu a'lam. Nah, di sini penulis beliau merajihkan pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Ya. Jadi disunahkan secara mutlak siapapun bisa, boleh, dianjurkan untuk setelah sholat qabliyah subuh berbaring. Bagaimana Ustadz nanti di masjid itu pada berbaring semua seperti pindang begitu ya? Ya ini adalah konsekuensinya dari pendapat tersebut. Ya. Maka tidak apa-apa, memang disunahkan untuk berbaring. Ya. Dan ini juga bukan sesuatu yang ya wajib. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri tadi kadang berbaring, kadang ngobrol. Ya berarti ini memang bukan sesuatu yang wajib. Ya. Maka ya boleh siapa yang mau silahkan ya untuk melaksanakannya, wallahu ta'ala alam. Al-afdalu fi salatil fajr ta'jiluha. Ya. Dan yang utama untuk melaksanakan salat subuh ya, itu adalah disegerakan bi an tusalla ay bidzulmah fi awwali waqtiha, yaitu dilaksanakan ketika masih gelap di awal waktu subuh. Wa bihi qala al-jumhur, ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, jadi subuh itu enggak ditunda-tunda tapi disegerakan ya di awal waktunya. Jadi begitu masuk waktu langsung segera disegerakan. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Laqad kana nisa'un minnal mu'minati yashhadna al-fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh dulu para wanita dari kalangan wanita-wanita mukminat, mereka menyaksikan sholat subuh, artinya ikut datang berjamaah sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'atin bimurutihinna, mereka ya menutupi diri mereka dengan kain-kain mereka. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna, kemudian selesai sholat salam langsung mereka pun pulang ke rumah-rumah mereka. Wa ma ya'rifna min taglisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma yu'rafna, dan tidaklah diketahui wanita-wanita tersebut siapa saja tadi, gimana apa, enggak diketahui, ya. Min taglisi Rasulullah sallallahu, karena Rasulullah sallallahu segera mengerjakan sholat subuh tersebut. Jadi masih gelap memang. Ya, beda kalau sudah ada terang begitu, sudah ada cahaya kelihatan begitu kan, kelihatan ibu-ibu sholat begitu. Di zaman Nabi SAW nggak ada lampu. Ya. Maka dulu para wanita ikut sholat subuh, ketika pulang masih nggak kelihatan begitu. Ya, ma'yurafna min taglisi Rasulullah SAW bisalah, karena Rasulullah sholatnya itu di waktu masih gelap, di awal waktu. Ya. Kemudian hadis lainnya, hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bi ghalas. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melaksanakan salat subuh itu ketika masih gelap. Berarti di awal waktu. Ya. Kedua hadis tadi adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa amma hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Adapun hadis
dari sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu yang secara marfu, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfiru bil fajri, ya, asfiru artinya laksanakan sholat fajar itu hingga terang, ya, sudah isfirar, sudah terang, sudah menguning begitu langitnya atau memutih. Fa innahu a'zam lil ajri, karena itu lebih besar pahalanya. Nah, ini makna asfiru ini apa maksudnya? Asfiru, ya, hingga langit itu sudah mulai terang begitu, ya. Faqila, maka dikatakan, ya, al-muradu bidzalika, bahwasanya makna hadis tersebut, ya, karena di sini seakan-akan ada kontradiksi. Tadi Nabi SAW salatnya masih gelap, kok di sini memerintahkan salat setelah subuh itu, ya, hingga sudah terang begitu, ya. Maka dikatakan bahwasanya maknanya adalah itolatul qiraah, yaitu panjangkanlah bacaannya, hatta yakhruja minha ba'dal isfar, hingga ketika selesai sholat subuh itu sudah terang begitu. Itu maksudnya. Asfiru bis subhi atau bil fajri. Maksudnya sholat itu dari gelap, memang gelap, terus dipanjangkan sampai langitnya terang. Kan butuh panjang itu. Nah, itu maknanya penafsiran yang pertama, ya. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan waqil al haditsu mansukh, bahwasanya hadis ini mansukh, terhapus. Namun tentu saja ketika kita, ya, dakwah nasakh, ya, mengklaim ada nasakh, maka harus jelas diketahui mana yang terdahulu dan mana yang belakangan, ya. Wa qila al muradu ta'khiruha hatta yatabayyana wa yata'akkad min tulu'il fajri fala yashukku fihi. Dan juga ada yang menafsirkan bahwasannya maknanya adalah diakhirkan salat subuh dari waktunya hingga sudah benar-benar jelas, benar-benar pasti bahwasanya sudah fajar itu sudah terbit, ya. Karena kalau masih gelap itu kan fajar itu tidak diketahui begitu, ya. Tapi kalau sudah kelihatan benar, ya, nah itu fala yasyukku, maka tidak diragukan, ya. Maka wallahu ta'ala alam, ya, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, dalam banyak hadis beliau memang sholatnya ketika masih gelap, ya. Sampai-sampai teman di sebelahnya saja tidak tahu. Sampai-sampai sendalnya saja nggak kelihatan, ya. Dalam banyak hadis dijelaskan. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian, ya, bahwa memang sholat subuh itu dianjurkan di awal waktu. Bagaimana Ustadz sekarang dengan adanya berita-berita bahwasanya subuhnya kecepatan, ya. Maka tentu saja memang waktu subuh itu patokannya adalah berdasarkan matahari, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis menjelaskan tentang waktu sholat, ya, ketika Jibril turun mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sholat, itu patokannya memang adalah matahari, ya. Ketika matahari tergelincir, pas di tengah kemudian tergelincir, ya. Kemudian jadi sudah ada bayangannya begitu, ya. Kemudian waktu asar adalah ketika bayangan itu mulai sama hingga, ya, terbenam, ya. Kemudian maghrib itu ketika matahari sudah tenggelam benar-benar, ya, selama masih ada kuning-kuning itu. Kemudian isya itu adalah ketika, ya, cahaya kuning itu menghilang, ya. Maka, ya, semuanya adalah berdasarkan matahari. Begitu loh subuh, yaitu ketika fajar shadiq sudah muncul, yaitu fajar yang menyebar, ya, ke seluruh ufuk, ya. Nah, itu waktu awalnya itu memang terjadi, ya, ada yang bilang kecepatan dan seterusnya, ya. Maka wallahu ta'ala alam, ya, di antara para ulama ada yang fatwakan adalah untuk mengakhirkannya, ya. Nanti azan tetap pada waktunya hal tersebut, namun untuk sholatnya, ya, agak dipanjangkanlah waktu iqamahnya, ya. Dan juga memang sesuai, karena ketika waktu subuh itu orang terkadang ada yang bangunnya mungkin agak, ya, setelah adzan baru bangun, ada juga yang kadang sakit perut, ada juga yang perlu mandi junub, jelas membutuhkan waktu. Maka memang seharusnya diberikan jarak yang lebih, ya, ketika sholat subuh itu, ya. Dan juga
seperti tadi. Adapun ketika waktu sahurnya, maka tentu saja yang lebih utama adalah ya ketika adzan ya sudah berhenti. Ya, berhenti. Maka ini adalah yang ihtiyatan, ya lebih berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian adz-dzahabu ilal masjidi, ya berangkat menuju masjid. Wa fihi iddatu sunan, dan di sini ada beberapa amalan sunnah. Wa bima anna salatal fajri hiya awwalu salatin fil yaum, sebagaimana salat subuh itu adalah salat pertama ya pada pagi hari. Yadhhabu fiha ar-rajulu lil masjid, seorang lelaki dia berangkat ke masjid. Fa inna lidz-dzahabi ilal masajidi umuran yusannu an ya'tiya biha. Maka ketika berangkat ke masjid itu ada beberapa perkara yang dianjurkan, disunahkan untuk dilaksanakan. Yang pertama, yusannu tabkiru bidz-dzahabi ilal masjidi, dianjurkan untuk bersegera berangkat ke masjid. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih." Seandainya manusia itu tahu, mereka tahu ya apa di antara pahala yang terdapat ya pada tahjir, ya yaitu segera berangkat menuju salat, lastabaqu, mereka pasti akan berlomba-lomba datang menuju salat berjamaah. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa tahjir huwa tabkir lis-shalah. Yang dimaksud dengan tahjir adalah segera berangkat menuju salat. Wa kana as-salaf radhiyallahu anhum yahrisuna 'ala tabkiri lis-shalah. Dan dulu para salaf, ya para orang-orang saleh sebelum kita, mereka itu semangat untuk segera mendatangi salat, segera ke masjid. Dari Sa'id bin al-Musayyib, ya, beliau pernah mengatakan, "Ma'adzanal mu'adzinu mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid." Tidaklah muadzin mengumandangkan adzannya semenjak 30 tahun yang lalu, ya, melainkan saya pasti sudah di masjid. Ya. Jadi memang ini bagaimana semangatnya ya Sa'id bin al-Musayyib, ya, 30 tahun. Ya, azan beliau sudah di masjid. Wa qala aidan, beliau juga pernah berkata, "Ma sami'tu ta'dzinan fi ahli mundu 30 sanah." Saya tidak pernah mendengar azan itu di rumah semenjak 30 tahun. Ya. Artinya bukannya tidak boleh, enggak. Namun lihat bagaimana semangatnya orang-orang saleh dahulu dalam bersegera langsung di masjid ketika azan sudah berkumandang. Ya. Bahkan sebelum adzan berkumandang mereka sudah di masjid. Kemudian yang kedua, an yakhruja min baiti mutatahhiran lituktab khutah. Yaitu hendaknya dia ketika keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan suci, agar langkah-langkahnya itu dicatat sebagai kebaikan. Ya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitih." Salatnya seseorang berjamaah itu lebih baik daripada salatnya di rumahnya. Wa salatihi fi suqi, atau salatnya di pasarnya, di kantornya. Bid'an wa ishrina darajah, 20 lebih derajat. Wa dzalika anna Adam idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Dan hal itu adalah apabila mereka berwudu dan mereka baguskan wudunya. Tsumma atal masjidah, kemudian datang ke masjid. Nah, di sini kan wudunya apa? Wudunya itu sebelum berangkat memang. Ya, dohir hadis ini wa dzalika anna tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Yaitu apabila mereka ya dari rumah sudah berwudu, mereka baguskan wudunya, kemudian berangkat ke masjid. La yanhazu ila shalah, tidak ada yang menggerakkan mereka melainkan keinginan untuk melaksanakan salat. La yuridu illa shalah, mereka tidak menginginkan kecuali untuk melaksanakan salat. Falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu bi darajah, tidaklah mereka melangkahkan satu langkah melainkan akan diangkat baginya satu derajat, dihapuskan dari mereka satu kesalahan
sampai mereka masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjida kana fi sholati makanatis sholatu hiya tahbisuh. Dan apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, maka dia akan tetap berada dalam keadaan sholat selama sholat itu masih mencegahnya, masih menahannya. Ya, artinya masuk masjid, ya, kita sholat qabliyah, kita nunggu, ya, itu kita dapat pahala sholat terus. Meskipun kita nunggu iqamah, itu dapat pahala seakan-akan kita sholat. Berarti besar pahalanya. Ya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fih. Dan para malaikat akan mendoakan kalian selama dia masih di tempat tadi dia sholat. Ya. Artinya selesai sholat itu jangan langsung mencelat, ya. Jangan langsung pergi, tapi tetap berzikir di situ dulu, ya. Karena apa? Malaikat terus mendoakan dia. Yaqulun, para malaikat mendoakan, Allahumma rahmu, ya Allah sayangilah orang ini. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah doa hamba ini, ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubatmu untuknya. Malam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdith fihi, selama dia tidak batal wudunya. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi ini ya keutamaan sholat berjamaah demikian besarnya. Ya. Banyak bonus-bonusnya banyak. Ya. Mulai jalan saja sudah dapat banyak bonusnya. Masuk masjid baca doa, masuk masjid dapat bonus lagi. Sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah dapat bonus lagi banyak. Antara adzan iqamah berdoa dapat doa yang mustajabah, bonus lagi. Ya. Nunggu saja itu juga dapat bonus seakan-akan dia dalam sholat. Sholat berjamaah, ya, wah pahalanya besar sekali. Ya, di shaf dia sahabat shaf pertama, dia merapatkan shaf, dapat rumah di surga. Oh banyak sekali. Dia tetap duduk berzikir, setiap zikir punya keutamaan teman sendiri. Ya, baca ayat kursi misalnya dapat surga. Ya, malaikat terus mendoakan dia banyak sekali. Ya. Maka mudah-mudahan ya kembali masjid-masjid bisa kembali ramai, rapat shaf, ya seperti sedia kala. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan ya wabah virus corona ini. Bismillah ta'ala. Ya. Jadi itu adalah ya hendaknya ketika keluar tadi ya hendaknya kalau bisa dalam keadaan sudah punya wudu. Kemudian yang ketiga, an yakhruja ila salati bisakinatin waqar. Berangkat ke masjid dalam keadaan tenang. Ya. Bukan dalam keadaan buru-buru begitu, jangan, lari-lari jangan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," kalau kalian sudah mendengar qomat, famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar. Maka berjalanlah, ini dengar qomat nih ya. Berjalanlah menuju salat itu dan wa alaikum, hendaknya kalian ya tenang. Ya, kalem. Wala tusri'u, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati imamnya ya mau ruku mau apa ya, ikuti saja, masuk aja. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kelewatan kekurang satu rakaat atau apa ya sempurnakan. Nah, gitu. Ya. Intinya apa? Jangan buru-buru. Kadang sedang sholat, guruk, kadang pintu gelodak begitu ya. Maka ini ya sebenarnya ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, hadis dari Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza thuwiba lis-shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Apabila sudah dipanggil untuk sholat, maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa. Wa'tuha wa alaikumus sakinah. Datangilah dalam keadaan kalian tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari imamnya ya sudah laksanakan, sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kalian lewatkan maka sempurnakan. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalit fa huwa fis shalah.
Karena kalian apabila dia akan mengerjakan sholat, mau sholat, ya, maka dia sudah dihitung dalam keadaan sholat. Luar biasa. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Rahimahullah ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam An-Nawawi, as-sakinah, yang dimaksud dengan sakinah, tenang tadi, ya. Maknanya adalah at-ta'anni fil harakat, bergerak dengan perlahan-lahan. Wajtinabul abath, ya, menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wal waqar, adapun yang dimaksud dengan al waqar, ya, fil hay'ah kagoddit tarafi wa khafdis saut wa adam al-iltifat. Maksudnya adalah kalem, tenang begitu ya, dalam gerakan tubuh, ya, seperti semua tubuhnya tenang, suaranya juga tidak ribut, tidak celingak-celinguk begitu, ya, tapi tenang semuanya, kalem gitu, tenang, ya. Maka ini yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendatangi sholat. Ketika qomat jangan duduk, kadang wudunya cocok, terburu-buru semua, akhirnya salah semuanya. Ya, maka ini adalah sabda Nabi kita, tenang, ya, jangan terburu-buru. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, pada siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita ini dan kita pun bisa dalam keadaan mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Dan sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita taufiknya, kita bisa berkumpul di dalam acara ini. Mudah-mudahan nanti kita pun bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.